Om Swastiastu. Inggih suksema antuk gala sani ketiba ring padewekan titiang. Sedurung titiang maturatur, oyang titiang sane jero mangku sane sampun meraga suci. Bapak Kepala Kantor sane kusumayang titiang. Ibu Kasubag TU sane wangyang titiang lian Bapak Kasih Ura Hindu sane wangyang titiang lan sembaton sarang sami sane tresna ngasihin titiang. Dinane sane mangken titiang jagi mengatur-atur akidik indik fungsi bunga dalam persembahyangan. Sembahyang merupakan bagaimana kita mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Pastinya dalam kita melakukan persembahyangan, kita memakai sarana seperti yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu bab 9, sloka 26. Yang artinya yaitu siapapun yang sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, maupun setetes air akan aku terima sebagai persembahan dengan rasa sujud bakti dan hati yang tulus ikhlas. Jadi dapat kita pahami dari sloka tersebut yaitu adanya puspam atau bunga. Jadi kita dalam melaksanakan persembahyangan hanya menggunakan sekuntum bunga itu akan diterima oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Apa ada simbol ataupun makna dari bunga itu? Bunga memiliki makna yaitu pikiran yang suci, tulus ikhlas, dan juga bunga bermakna sebagai keindahan. Jadi dalam kita melakukan persembahyangan, kita hanya menggunakan bunga sebagai saat kita melakukan persembahyangan di pagi hari di kantor, kita hanya menggunakan bunga. Itu sudah menuangkan ataupun merasa syukur kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa hanya dengan menggunakan bunga, apalagi dengan menggunakan sarana persembahyangan lainnya. Jadi dengan kita menggunakan bunga, kita sudah mewujudkan rasa syukur kita. Namun di beberapa sloka seperti di Agastya Parwa ada beberapa bunga yang tidak boleh kita pakai sembahyang. Seperti apa bunga itu? Dijelaskan dalam Agastya Parwa, bunga yang tidak boleh digunakan untuk sembahyang maupun tidak dapat digunakan yaitu bunga yang berulat, bunga yang dikerumuni semut, dan bunga yang gugur sendiri, tidak diguncang oleh manusia, dia jatuh sendiri, dan bunga yang tumbuh di kuburan. Jadi itulah jenis bunga yang kita tidak dapat gunakan untuk upacara persembahyangan. Nah, apa fungsi dari bunga itu? Bunga itu memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai simbol Tuhan ataupun simbol Siwa. Apa itu sebagai simbol Tuhan ataupun simbol Siwa? Jadi bunga itu kita pakai untuk sembahyang, dijepit di tangan dan dihaturkan untuk sebagai sarana untuk kita melakukan bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Dan yang kedua yaitu bunga sebagai sarana upakara. Apa itu sarana upakara? Yaitu kita membuat canang ataupun banten. Di dalam canang ataupun banten itu terdapat bunga. Itulah fungsi bunga sebagai kita gunakan sebagai simbol Tuhan, melakukan persembahyangan maupun membakti. Kita wujudkan bunga itu sebagai simbol Tuhan yaitu simbol Siwa. Dan yang kedua, bunga itu sebagai sarana upakara. Jadi itulah dua fungsi bunga yang bisa kita wujudkan. Jadi seperti kita sembahyang di pagi hari, kita hanya menggunakan bunga, itu sudah termasuk kita wujud bakti kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa dengan hanya cara
mengaturkan bunga, karena bunga itu adalah sebagai tulus ikhlas kita, perwujudan kita untuk memuja ide Sang Yang Widiwasa. Inggih mantah sapunika sani preside titiang aturang dirahinane mangkin eneng wenten saneten patut remana titiang lunas gang rene sinampura titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.